Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Tisa NDP Channel. Nah, dalam konten kali ini Ica akan membahas tentang budget serta estimasi perjalanan ke Lombok beserta Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta share-nya ya. Oke, kalian pasti tahu kan keindahan tanah Flores itu gimana, seperti wisata Pulau Padar, Pulau Komodo, Pink Beach, serta yang baru-baru ini Warebo Village, yaitu tempat rilis album baru Iwan Fals gitu ya. Dari Jakarta ke Surabaya dulu. Nah, dari Jakarta ke Surabaya kalian bisa menaiki kereta api, yaitu budgetnya hanya berkisaran antara 150 sampai 200.000 paling mahal. Nah, itu kalian start dari stasiun Pasar Senen sampai ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Setelah kalian sampai di stasiun Pasar Turi Surabaya, kalian bisa lanjut langsung ke pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kalian bisa naik kapal dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Lembor, itu Lombok ya. Nah, untuk budget kapal itu hanya berkisaran antara 72.000 sampai 110.000 rupiah, itu paling mahal. Nah, untuk estimasi perjalanan yaitu 19 jam untuk naik kapal. Nah, setelah kalian sampai di stasiun Lembor, Lombok, kalian bisa estafet, yaitu dengan naik mobil pick up gitu, numpang mobil gitu ya. Di pelabuhan Lembor itu banyak kok gitu, kayak mobil-mobil pick up atau truk, banyak kok yang arah ke, misalnya arah ke Mas Bage, arah ke Sembalun Rinjani, itu banyak ya. Kalian bisa dengan estafet numpang mobil gitu, truk by truk gitu, atau mobil pick up. Banyak mobil pick up yang berhenti sampai daerah yang namanya Mas Bage di Lombok. Nah, sampai wilayah di sana kalian bisa turun. Nah, nanti akan ada mobil pick up sayur gitu yang menuju ke Sembalun Rinjani. Nah, kalian bisa numpang pakai mobil itu ya. Nah, biasanya ada juga supir truk mobil pick up sayur ini menawarkan ke kalian gitu, dia akan mengantarkan kalian ke Sembalun, pos pendakian Rinjani. Nah, biasanya mereka akan meminta budget yaitu sekitar 20.000 biasanya. Mereka akan mengantar kalian langsung ke pos pendakian Sembalun Rinjani. Nah, setelah melakukan pendakian ke Gunung Rinjani, kalian bisa lanjut ke Sumbawa dulu. Sumbawa kan masih daerah Nusa Tenggara Barat, beda pulau ya. Nah, langkah pertama kalian harus ke Pelabuhan Khayangan dulu. Nah, untuk bisa ke pelabuhan ini, kalian bisa juga estafet lagi dari Sembalun ke Pelabuhan Khayangan. Biasanya ada ya mobil-mobil truk atau pick up lagi yang menuju ke sana. Ya, mungkin agak sedikit susah, tapi insya Allah bisa sih. Nah, setelah kalian dapat tumpangan mobil pick up estafet ke Pelabuhan Khayangan, kalian bisa naik kapal dari Pelabuhan Khayangan ke Pelabuhan Puto Tano, yaitu Sumbawa Besar. Khayangan ke Pelabuhan Puto Tano Sumbawa Besar itu hanya berkisaran antara 20.000 sampai 50.000 paling mahal, tapi biasanya hanya sekitar 20.000-an. Untuk estimasi perjalanan yaitu hanya sekitar 2 jam atau 3 jam paling lama. Dari Pelabuhan Puto Tano ke Bima
Sumba Besar, naik bus itu berkisaran antara 200 sampai 300 ribu rupiah. Saya naik kapal dari Bima ke pelabuhan Labuan Bajo yang budgetnya berkisaran antara 50.000 saja. Dan estimasi perjalanan pun kurang lebih itu 9 jam atau 10 jam. Labuan Bajo, kalian bisa cari tempat penginapan di sana. Kalau tempat penginapan di sana ya lumayan murah dan terjangkau. Itu berkisaran antara 50.000 rupiah sampai 90.000 rupiah. Besok paginya kalian bisa menanyakan langsung ke agen-agen tur yang ada di Labuan Bajo. Itu banyak sekali ya yang menawarkan agen-agen tur itu sepanjang jalan di pelabuhan Labuan Bajo. Di sepanjang perjalanan pun sangat banyak agen-agen tur traveling yang menawarkan perjalanan ke misalnya ke Pulau Komodo, Pulau Pink Beach, ke Pulau Padar gitu ya. Nah, tergantung pandai-pandai kalian menawar tur ke 4 pulau itu hanya sekitar 350.000 rupiah. Itu sudah termasuk ongkos kapal PP dengan uang masuk ke 4 pulau itu. Ica sarankan kalian juga singgah ke Desa Warebo, yaitu masih daerah Nusa Tenggara Timur yang berada di Manggarai Tengah. Jalanan dari Manggarai Barat ke Manggarai Tengah, Desa Warebo, kalian biasanya akan trekking menuju Desa Warebo ini. Itu trekking biasanya memakan waktu 2 jam biasanya. Rental motor di sana pun cukup terjangkau dan murah. Untuk rental motor di sana hanya berkisar 100.000 rupiah. Nah, untuk perjalanan dari Labuan Bajo atau Manggarai Barat ke Manggarai Tengah, Desa Warebo, itu memakan waktu 6 sampai 7 jam. Untuk uang masuk di Desa Warebo ini, biasanya pengelola akan meminta itu sekitar 100.000 per orang. Pengelola di Desa Warebo ini. Nah, sebelum kalian berfoto-foto atau mengelilingi Desa Warebo ini, biasanya kalian diwajibkan untuk melakukan ritual upacara adat di sana. Itu sekitar 30 menit upacaranya. Nah, itu pun mereka akan meminta budget upacara adat itu ala kadarnya, berapa kalian kasih.